Hai teman-teman, kembali lagi di podcast kelompok 9, kelas 11 MIPA 4. Di podcast kali ini, kami mau mengajak kalian untuk membahas tentang globalisasi di Indonesia dalam berbagai aspek. Bersama saya Patrice dan dua rekan saya. Halo, nama saya Bella. Dan saya Deborah. Di tahun 2021, pasti kita sebagai generasi muda sudah mendapat banyak kemudahan dan fasilitas. Sekarang sudah zaman globalisasi, di mana hidup dipermudah dengan banyaknya kebebasan dan inovasi yang sudah ditemukan. Misalnya, kebebasan berpendapat, kemajuan iptek, kemudahan transportasi, dan masih banyak lagi. Dengan adanya globalisasi, Indonesia sebagai negara yang merdeka bisa membuat perubahan di berbagai bidang dan masuk ke arus globalisasi yang menuntut semua bangsa bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tetapi, globalisasi juga membuat bangsa kita kehilangan jati dirinya, merasa rendah diri, dan tidak percaya diri untuk bersaing dengan bangsa lain. Padahal sebagai bangsa yang sudah merdeka, posisi kita sebenarnya sama seperti negara lain. Bahkan jika dibandingkan dengan masa sebelum kita merdeka, kehidupan saat ini jauh lebih baik. Dahulu, para pemuda harus berjuang melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan. Dikala itu, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Dalam menentukan waktu proklamasi, golongan tua ingin meminta bantuan Jepang, namun golongan muda ingin merdeka dengan usaha sendiri. Bahkan waktu itu, golongan muda sampai menculik Soekarno-Hatta karena Stengkok agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang loh guys. Hingga akhirnya kedua golongan sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Sikap golongan muda dapat dicontoh generasi muda zaman sekarang untuk menumbuhkan sikap patriotisme demi memajukan bangsa kita. Kita sebagai generasi muda harus senantiasa memiliki daya juang untuk menghadapi globalisasi. Sama seperti golongan muda, kita juga tidak boleh menyerah dengan tantangan yang ada. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi, namun harus tetap menyesuaikan dengan kepribadian bangsa. Jangan sampai globalisasi membuat kita lupa dengan jati diri kita. Ngomong-ngomong tentang globalisasi, kalian tahu nggak sih apa itu globalisasi? Tahu sedikit sih, aku sering dengar tentang globalisasi. Boleh jelasin nggak apa itu globalisasi? Boleh banget. Jadi, globalisasi itu salah satu perubahan sosial, tepatnya proses integrasi yang terjadi secara internasional. Jadi, itu seperti tersebarnya berbagai pengaruh ke seluruh penjuru dunia, sehingga membuat menipisnya batas antar negara. Contoh yang paling simpel itu ketika kalian mudah mendapat informasi aktual tentang negara lain. Penyebab globalisasi itu apa sih? Atau ada faktor yang mempengaruhi globalisasi? Jadi, globalisasi itu terjadi karena dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam negeri, misalnya ketergantungan terhadap negara lain, kebebasan pers, dan berkembangnya pola pikir dan pendidikan masyarakat. Kalau eksternal berasal dari luar negeri, contohnya perkembangan iptek, perkembangan HAM, dan kemudahan migrasi. Globalisasi itu dampaknya ke bidang apa aja sih? Contoh dampaknya juga apa aja? Globalisasi punya banyak dampak di berbagai bidang. Contohnya ada bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Beberapa dampak positif globalisasi, yaitu peralatan teknologi yang makin canggih, majunya sektor pariwisata, sistem perdagangan yang makin luas, meningkatnya partisipasi politik, dan menguatnya regulasi hukum. Kalau ada dampak positif, pastinya juga ada dampak negatif dong. Boleh dikasih tahu nggak apa aja dampak negatif globalisasi? Pasti dong, globalisasi juga punya dampak negatifnya loh. Seperti keterpurukan negara yang tidak bisa mengikuti arus globalisasi. Muncul prinsip pasar bebas, lunturnya sikap gotong royong dan kekeluargaan, produk impor yang lebih unggul dari produk lokal, dan sifat individualis dan konsumtif di masyarakat. Wah, banyak juga ya dampak yang diakibatkan dari globalisasi ini. Dampak yang diberikan juga tidak main-main dan sangat berpengaruh bagi hidup kita. Tapi,
Ada nggak sih tantangan atau kesulitan-kesulitan selama era globalisasi yang kita alami? Pastinya ada. Contoh yang bisa kita temui di negara kita, salah satunya adalah tentang makanan tradisional Indonesia. Kuliner Indonesia telah diketahui secara luas bahwa kuliner kita sangat beragam dan memiliki cita rasa yang unik. Bahkan bisa dikatakan lebih beragam dari negara lain. Tapi, mengapa kuliner kita masih kalah terkenal dengan negara lain? Penyebabnya adalah kurangnya promosi, kesulitan mendapat bahan di luar negeri, dan sedikitnya orang yang menjual kuliner lokal di luar negeri sepanjang waktu. Bener banget tuh, aku jarang lihat makanan tradisional Indonesia di luar negeri. Kalau menurutku, sebenarnya kita masih tetap bisa kok mempromosikan atau bahkan menjual makanan khas Indonesia di luar negeri. Bagaimana caranya? Bahan-bahannya saja sulit ditemukan. Kita bisa kok membuat makanan khas Indonesia dengan bahan yang kita temui di luar negeri. Contohnya membuat spaghetti dengan menggunakan bumbu khas Indonesia seperti bumbu kuning atau sambal matah. Tidak hanya spaghetti, ini juga berlaku untuk daging-dagingan seperti daging ayam dan daging sapi. Wah, bener juga ya. Aku bercita-cita untuk mendirikan restoran khas Indonesia di luar negeri. Apakah kamu sudah membuat perencanaan pengolahannya? Belum sih, tapi aku mau membuat spaghetti sambal mata dan spaghetti bumbu kuning sebagai menu utamanya. Terdengar sangat enak tuh, ditambah lagi semua orang bisa memakannya, mulai dari anak kecil sampai orang yang sudah tua. Iya, dan sepertinya tidak sulit menemukan bahan-bahannya. Mungkin yang agak sulit ditemukan hanya rempah untuk membuat bumbu kuning saja kan? Iya, bener banget tuh. Harganya juga tidak terlalu mahal. Perkiraan modal untuk sepiring spaghetti adalah sekitar 15.000 dan aku bisa menjualnya dengan harga 3-5 US dollar. Bagaimana dengan pemasarannya? Aku berencana membuat beberapa stand kecil di beberapa tempat yang ramai pengunjung. Idemu sangat bagus. Langsung dikerjakan saja sebelum ada orang lain yang menjual itu juga. Ngomongin tentang makanan, aku jadi lapar nih. Sejak adanya pandemi ini, aku jadi kurang produktif. Kerjaanku di rumah hanya makan, tidur, dan main. Sama dong, aku malah jadi tambah gendut. Di masa pandemi, pasti kita jadi lebih sering tinggal di rumah, sehingga membuat kita jadi malas gerak ya guys. Olahraga juga jadi gak rutin, serta makan pasti gak dikontrol, karena keseringan nyoba makanan baru. Walaupun rasanya malas banget, kita harus tetap berolahraga minimal 2 kali seminggu guys. Karena olahraga juga banyak manfaatnya loh, seperti menjaga kebugaran tubuh, memperkuat tulang dan otot, membuat tidur nyenyak, dan membangunkan mood baik. Di masa pandemi ini, kalian tetap bisa berolahraga kok guys, meskipun harus dilakukan secara terbatas. Pilihan olahraganya juga macam-macam. Betul guys, olahraga yang bisa dilakukan di tengah pandemi juga beragam. Beberapa contoh senam aerobik yang bisa dilakukan secara mandiri adalah jogging, bersepeda, senam, dan yoga. Olahraga aerobik dinilai lebih cocok karena memiliki intensitas yang rendah sehingga membuat kita tidak mudah lelah. Selain itu, senam aerobik juga menguatkan imun dan menghilangkan stres guys. Olahraga aerobik ini berfokus pada kardiovaskular, yakni organ jantung, paru-paru, dan sirkulasi tubuh. Tapi kalau kalian ingin lebih melatih otot, bisa melakukan olahraga anaerobik seperti angkat beban dan skipping. Nah, dengan ini, gak ada alasan ya guys kalau pandemi bikin kita gak bisa olahraga. Tapi perlu diingat, kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan tiap olahraga ya. Iya, untungnya di rumahku ada taman kecil yang bisa aku gunakan untuk berolahraga. Ngomong-ngomong soal model rumah, kalian paling suka model yang gimana? Aku suka yang minimalis. Kalau aku sih suka sama yang megah gitu. Memangnya model rumah seperti apa aja sih yang cocok untuk di Indonesia? Benernya ada banyak banget jenis model rumah, tapi salah satu model rumah Eropa yang cocok untuk dibangun dan ditinggali di Indonesia adalah model rumah mewah bertingkat. Memang apa spesialnya model rumah yang bertingkat itu? Oh, aku juga pernah membaca artikel tentang jenis model itu. Jenis model rumah yang satu ini hanya memerlukan lahan sempit untuk membangunnya. Cocok di Indonesia karena di sini harga tanahnya semakin lama semakin mahal. Desain rumah Eropa biasanya menggunakan material yang mahal dan teknik pembangunan yang rumit. Namun untuk yang satu ini bisa menggunakan bata yang tidak terlalu mahal.
Oh, begitu ya. Iya, di dalam rumahnya juga terdapat taman kecil untuk menanam tanaman. Taman ini membuat rumah terasa lebih nyaman dan sejuk. Wah, pasti nyaman banget tinggal di rumah dengan model kayak gitu. Iya, apalagi di saat pandemi kayak gini kita terpaksa berdiam diri di rumah. Bosen banget rasanya. Ngomong-ngomong, dengan perubahan yang terjadi, menurut kamu gimana nih keberadaan gereja di tengah masyarakat? Pastinya, gereja itu ikut berperan penting dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di era globalisasi ini. Politik, sosial, dan agama itu tidak bisa berdiri sendiri. Lalu apa yang dilakukan gereja sebagai pemersatu perbedaan di dunia? Salah satunya adalah saat konflik AS dan Iran memanas pada awal Januari 2020 lalu karena terbunuhnya Jenderal Iran. Di situ tampak sekali bahwa Paus Fransiskus ikut membantu meredakan ketegangan di antara para demonstrator. Selain Paus Fransiskus, banyak juga tokoh gereja Katolik yang menyebarkan kedamaian di tengah kekacauan itu. Meskipun begitu, apakah peran gereja terlimitasi dalam lingkup politik saja, atau gereja juga ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah-masalah di luar itu? Gereja juga memiliki peran besar dalam masalah global warming. Bahkan gereja Katolik memulai gerakan GCCM atau Global Catholic Climate Movement dalam rangka mengajak 1,2 miliar pemeluknya untuk menanggapi perubahan alam dan bersatu dalam Climate Action Laudato Si. Tanpa disadari, peran gereja tampak nyata dalam dunia, terlebih dalam masa pandemi ini. Bener banget, sekarang ini keeksistensian gereja sangat diperlukan untuk mempengaruhi masyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19. Kok gitu? Kenapa ya? Karena pengaruh gereja sangat besar dalam gerakan-gerakan pemulihan kembali alam ini. Dan tentu saja, kita tetap perlu merawat bumi meskipun semua lagi stay at home. Ayo ngopeni bumi iki. Bumi sing resik nggawe urip sing sehat. Ayo konco-konco, bebarengan padha ngrawat alam iki. Wah, nggak kerasa ya kita sudah berada di ujung podcast kita episode kali ini. Semoga informasi yang kami bertiga sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya teman-teman.